Selamat malam, perkenalkan saya Bayu Setiawan dengan NIM 2105001 dan 21200023. Di sini saya akan membuat video tentang tutorial cara menggunakan mesin CNC dengan 2 axis. Pastikan pada SolidWorks kalian udah terinstall SolidWorks Cam-nya. Untuk menampilkan ini karena saya sudah menginstal dan ini sudah saya tampilkan. Ketika kalian ingin menampilkan, kalian pergi ke pengaturan. Pengaturan ini, kemudian di add-ins, kemudian pada SolidWorks Cam 2002 ini di checklist, kemudian dicentang, dan kemudian pilih OK. Karena saya NIM ganjil, maka spesimen yang digunakan buat 2 axis pada CNC kali ini menggunakan spesimen ini. Untuk ukurannya sesuai dengan yang diberikan oleh ASLab, yaitu panjangnya ini 70, kemudian ini diameternya adalah 20, karena ini di revolve, maka menggunakan radiusnya adalah 10. Nah, buat spesifikasinya tuh gambar tekniknya adalah ini. Panjang 70, kemudian diameternya 20, dan ini rinciannya lah seperti ini. Nah, karena sudah sesuai dengan spesimen yang telah diberikan oleh ASLab CNC, kemudian kita langsung saja ke SolidWorks Cam-nya. Nah, di sini ada 3, ada SolidWorks Cam fitur, ada SolidWorks Cam operasi, kemudian ada buat toolnya. Nah, kita langsung aja ke SolidWorks Cam fiturnya. Nah, di sini tuh kita menyeting mesin apa yang bakal kita gunakan nanti. Nah, kita ke mesinnya, kemudian edit definition. Nah, di sini kan kita akan gunakan turning, jadi kita pilih yang turning single turret. Kita select, kemudian pada mesin duty-nya kita pilih yang leg duty. Mengapa kita pilih leg duty? Karena pada lab CNC teknik mesin undip diperuntukkan buat kegiatan ringan, bukan buat untuk produksi, maka kita pilih leg duty. Itu kita oke saja. Kemudian kita balik lagi ke mesin lagi, kita edit definition, kita pergi ke tool grip-nya. Nah, ini tool grip-nya. Nah, kita menggunakan yang tool grip 2 rear metric. Nah, kita select. Kemudian pada ininya banyak kita menggunakan yang nomor 4 saja yang ada pada lab CNC teknik mesin undip. Jadi yang 1 sampai 3, kemudian 6, 9 ini kita hapus atau remove. Kemudian kita ke post prosesornya. Pada post prosesornya kita pilih T2 axis tutorial yang sesuai dengan lab CNC yang ada di teknik mesin undip. Kita select, kemudian di posting sama setup kita biarkan seperti ini karena tidak perlu diubah. Kemudian di caknya kita edit sesuai dengan alat CNC yang ada di lab CNC. Nah, buat diameter luarnya ini kita ganti menjadi 110. Kemudian buat diameter dalamnya kita ganti 40. Kemudian buat thickness atau ketebalannya kita ganti ke 55. Kemudian ini stepnya kita ganti 3. Kemudian buat weight-nya ini kita ganti 5 saja. Nah, buat equal step length sama equal step width-nya ini kita biarkan tetap ke checklist. Kemudian kita checklist OK.
Nah, karena udah selesai pada mesin ini, kita klik OK. Kemudian kita pergi ke manajer, stock manager. Nah, di sini kita akan memilih material yang bakal digunakan. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan aluminium alloy. Nah, ketika kita mau menggantinya tuh pada tool ini, maksudnya pada bagian ini, karena kita menggunakan aluminium alloy, maka kita gunakan yang kemudian buat diameternya ada 20 dan panjangnya ada 70. Setelah ini sudah sesuai, kita oke saja. Kemudian kita pergi ke koordinat sistem, ke main spindle-nya. Nah, di sini kita edit definition, kita ini pilih stop vertex-nya. Karena ini sumbu Z-nya udah ke arah kanan, udah sesuai, maka tidak perlu diganti. Kemudian kita oke saja. Nah, setelah itu kita langsung ekstrak mesin feature-nya. Nah, di sini udah muncul turning setup 1. Nah, di sini ada 3 kan, ada phase feature 1, OD feature 1, dan cut off feature 1. Nah, pada praktikum ini kan kita bakal melepas spesimennya, benda kerjanya ini dengan tangan, jadi yang cut off ini tidak perlu, kita delete saja ya. Nah, ini udah masuk ke recycle bin-nya. Kemudian kita langsung ke generate operation plan-nya. Nah, di sini kedetek ada 4 ini. Kemudian kita langsung ke generate toolpath. Setelah di generate toolpath 4 tadi, yang terjadi itu tidak semuanya. Yang biru ini tidak terjadi. Setelah itu kita simulasikan saja. Nah, ini buat tampilan simulasinya. Kita speednya di sini aja. Ini sedang, kita play. Nah, ini pergerakan dari pahatnya. Nah, karena tadi kita settingnya pada caknya adalah 3 kali step, maka pemakanannya ini terjadi 3 step tadi. Nah, untuk mengecek apakah benda yang dihasilkan sudah sesuai dengan desain tadi, dengan spesimen tadi, kita klik yang bagian hijau ini. Nah, ini kan udah hijau semua. Ini kan tinggal udah ke pemakanan secara sempurna ini. Nah, setelah ini sudah selesai, kita oke saja. Kemudian kita ke post proses untuk melihat G-code-nya. Nah, kita save dulu ini. Nah, ini muncul tampilan seperti ini. Kita play saja buat menampilkan G-code-nya. Nah, itu kita ke opsional pada open G-code file in-nya ini kita checklist saja, kemudian kita oke. Nah, ini muncul G-code yang udah kita buat dari proses tadi. Jadi proses turning tadi menggunakan mesin CNC dengan 2 axis. Ini G-code-nya. Karena tadi udah di save, maka kita close saja. Setelah itu kita cek pergerakan pemahamannya bisa di sini kalau mau ngeceknya di step through toolpath. Nah, ini kita play saja, kita dikurangin, kita play saja. Jadi terjadi 3 pemakanan karena tadi kita nyatinya juga 3 pemakanan, dan cuma
dengan satu pahat karena kita tadi nyetingnya dengan satu pahat. Nah, ini sudah selesai dari video untuk tutorial penggunaan mesin CNC dengan 2 asis. Sebelumnya terima kasih, semoga bermanfaat.